pagi hari ini kami boleh berkumpul kembali bersama dengan keluarga kami untuk kami mau beribadah menghadap Engkau Tuhan. Kiranya Roh Kudus-Mu Tuhan senantiasa bersama dengan kami, melawat setiap kami pada pagi hari ini Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami rindu akan hadir-Mu Yesus. Satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Ku menanti di hadirat-Mu. Satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Ku menanti di hadirat-Mu. Sama-sama katakan, lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi ku rindu Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Lebih dalam kami merindukan-Mu Tuhan. Satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Ku menanti di hadirat-Mu. Dengan sungguh sekali lagi katakan, satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan,
pribadi yang mengenal setiap hati kami Tuhan. Yesus, betapa baik Kau Tuhan dalam hidup kami. Dalam setiap musim hidup kami Engkau setia Tuhan. Takkan Kau membiarkan kami jatuh sampai tergeletak. Kau kembali mengangkat kami Tuhan. Yesus, Kau gembala kami yang setia. Terpujilah Kau Tuhan. Terima kasih untuk kesetiaan-Mu Tuhan. Sama-sama katakan, lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi ku rindu Kau Yesus, ku dengan sungguh. Sekali lagi katakan, lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi ku rindu Kau Yesus, ku senantiasa baik kepada kami, dan tiba saatnya kami akan memakai mulut kami lebih lagi untuk kami memuji Engkau. Haleluya Yesus. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita semua bangkit berdiri. Sama-sama kata, tak terbayang kau
di hati kami ya Bapa. Nilailah setiap kehidupan kami Yesus. Biar kami lihat setiap kebaikan-Mu ya Yesus. Agar Kau dapati kami tetap setia. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi-Mu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagi-Mu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi-Mu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagi-Mu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya, Kau dapati aku tetap setia. Kau sungguh baik Tuhan, tiada habis rahmat-Mu. Sama-sama katakan, selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi-Mu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagi-Mu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya, Kau dapati aku tetap setia. Kami mau berjuang sampai akhirnya ya Tuhan, hingga Kau mendapati kami tetap setia. Setia mengikuti-Mu ya Yesus. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya, Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya,
Haleluya. Kami bersyukur Tuhan buat pagi hari ini Bapa. Kami berterima kasih Bapa buat segala kebaikan yang Kau kerjakan dalam hidup kami. Tuhan, kami butuh pertolongan-Mu Bapa. Kami butuh anugerah-Mu Tuhan. Kami butuh kasih setia-Mu dalam hidup kami Bapa. Sebab siapakah kami ini Bapa tanpa pertolongan-Mu? Siapakah kami ini Tuhan jika tanpa anugerah-Mu Tuhan? Bahkan kami Tuhan tidak bisa berbuat apa-apa Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, pada pagi hari ini, jika kami masih ada sebagaimana kami ada Tuhan, semuanya karena kebaikan-Mu. Jika pagi hari ini Tuhan kami masih bisa berdiri Tuhan di hadapan-Mu, memuji memuliakan nama-Mu, menyembah Engkau Tuhan, semuanya karena anugerah Tuhan yang Kau nyatakan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa Surgawi. Biarlah segala puji-pujian kami, penyembahan kami Bapa, menjadi dupa yang berbau harum di hadapan-Mu Tuhan, menyenangkan hati-Mu Tuhan pada pagi hari ini Bapa. Bahkan Tuhan, jika kami mau mendengarkan firman-Mu, Tuhan urapi kami secara pribadi lepas pribadi. Lawat kami Tuhan, lembutkan hati kami Tuhan. Singkapkan segala rahasia dari firman-Mu Tuhan, supaya kami lebih mengerti kehendak-Mu ya Bapa. Sebab kami percaya Tuhan, segala firman yang keluar dari mulut Tuhan tidaklah pernah kembali dengan sia-sia. Terpujilah nama-Mu Tuhan kekal selama-lamanya Tuhan. Kuasai hati kami, pikiran kami, urapi kami, bahkan Roh Kudus yang mengajar kami secara pribadi Tuhan. Hamba-Mu manusia biasa Tuhan, tutup bungkus hamba dengan kuat kuasa darah-Mu. Taruh perkataan hikmat di bibir mulut lidah hamba. Ketika hamba berkata-kata Tuhan, semuanya datangnya dari Tuhan dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa Surgawi, berfirmanlah Tuhan, sebab kami siap mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap mendengarkan firman-Mu dan hamba siap menyampaikannya. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, satu sukacita yang luar biasa bagi saya di pagi hari ini ketika masih bisa berdiri di hadapan Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada pagi hari ini kita akan berbicara tentang kejujuran sesuai dengan tema gereja kita di bulan Juni, yaitu tentang kejujuran. Maka mari kita membuka Alkitab kita pada pagi hari ini di dalam Mazmur pasal 140 ayat 14. Mazmur pasal 140 ayatnya yang ke-14, saya akan bacakan untuk kita semua. Sungguh orang-orang benar akan memuji nama-Mu, orang-orang yang jujur akan diam di hadapan-Mu. Saudara, hari ini ketika kita mencari orang-orang pintar, ketika kita mencari orang-orang pandai di tengah-tengah bangsa kita, di tengah-tengah sekitar kita, maka saya percaya kita akan bertemu dengan begitu banyak orang. Ketika kita mencari orang-orang yang memiliki kecerdasan akademis, saya percaya dengan mudah kita akan menemukan. Sebab begitu banyak orang-orang yang memiliki gelar doktor, bahkan begitu banyak orang-orang yang menyandang gelar profesor, baik mungkin lulusan dari dalam negeri ataupun dari luar negeri saudara. Ataupun ketika kita mau mencari orang yang kaya raya, meskipun di tengah-tengah bangsa kita yang katanya lagi susah saat ini di tengah-tengah COVID-19, saya percaya kita juga akan menjumpai banyak sekali orang-orang kaya yang kita jumpai. Dengan mudah kita akan menemukan. Atau mungkin ketika kita mau mencari orang-orang yang ganteng-ganteng, saya percaya dengan mudah kita akan menemukannya. Bahkan di gereja kita ini pun begitu banyak orang-orang yang ganteng saudara. Atau kita mau mencari orang-orang yang cantik, saya yakin kita akan dengan mudah menemukannya. Tapi Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ketika hari ini kita mau mencari orang yang jujur, ketika hari ini kita mau mencari orang yang jujur dan memiliki hati yang tulus, saudara, kita tidak akan mudah menemukannya. Ketika kita mau mencari orang yang benar-benar jujur, kita akan sangat sulit menemukannya. Kenapa? Karena kejujuran pada hari ini
merupakan seperti barang yang langka. Kejujuran seperti barang yang antik. Kejujuran sangat susah ditemukan, bahkan mahal harganya. Jadi ketika kita mau mencari orang yang pintar, kita mencari orang yang pandai, mencari orang yang ganteng, mencari orang yang cantik, akan mudah kita temukan. Tapi mencari orang yang jujur dan memiliki hati yang tulus, tidak mudah didapatkan, saudara. Dan ini terjadi bukan hanya di saat zaman kita saja. Ini terjadi bukan saat di zaman kita saja. Bahkan jauh sebelum zaman kita. Di zaman perjanjian lama, bahkan di zaman Nabi Mika sekalipun, mencari orang yang jujur sangat susah. Makanya di dalam Mika pasal 7 ayat 2 dikatakan, orang saleh sudah hilang dari negeri ini, dan tiada lagi orang jujur di antara manusia. Artinya, jauh sebelum zaman kita, di zaman perjanjian lama sekalipun, mencari orang yang jujur, mencari orang yang tulus hatinya, itu sudah sangat susah ditemukan. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya teringat dengan satu kisah. Jadi satu kali ada seorang anak yang pulang sekolah, dia bersama dengan teman-temannya berjalan kaki. Kemudian dia melihat ada dompet tergeletak di pinggir jalan. Anak itu mengambil dan melihat ada isi di dalam dompet tersebut. Dia menemukan ada tanda pengenal di dalam dompet tersebut. Kemudian dia mengantarkan dompetnya kepada sang pemilik. Saudara, sang pemilik dompet tersebut memuji kejujuran anak itu. Kenapa? Karena memang sangat sulit sekali menemukan orang yang jujur saat ini. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hari ini karena tuntutan ekonomi, hari ini karena tuntutan kebutuhan hidup kita, karena kebutuhan rumah tangga kita yang mendesak, seringkali kita melupakan nilai-nilai kejujuran dalam kehidupan kita. Demi mendapatkan pekerjaan, seseorang rela menyuap supaya dia bisa mendapatkan pekerjaan. Demi mendapatkan untung yang besar, seseorang bisa berlaku curang di dalam pekerjaannya, di dalam usahanya. Demi terlepas dari masalah yang ia hadapi, seseorang rela menyuap para petugas dan lain sebagainya. Jujur artinya lurus hati. Jujur artinya tidak berbohong. Jujur artinya tidak berdusta. Jujur artinya tidak curang. Jujur artinya mengikuti segala aturan yang berlaku. Jujur artinya mengatakan ya apabila ya, dan mengatakan tidak jika itu tidak. Di dalam Matius pasal 5 ayat 37 dikatakan, jika ya hendaklah kamu katakan ya, jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Jadi jujur artinya mengatakan yang sebenarnya, jujur mengatakan apa adanya. Ketika hatinya mengatakan tidak, maka mulut mengucap tidak. Ketika hatinya berkata iya, maka mulut berkata iya. Itulah kejujuran. Sebagai orang percaya, sebagai orang-orang beriman, sebagai anak-anak Tuhan, berlaku jujur di dalam kehidupan kita, wajib hukumnya kita lakukan. Mutlak harus kita lakukan. Tidak ada tawar-menawar dalam hal ini, saudara. Saudara, Alkitab mengajar kepada kita bagaimana Tuhan menghukum setiap orang-orang yang tidak jujur. Dalam Yosua pasal 7 ayat 25, bagaimana Tuhan menghukum mati Akan karena ketidakjujurannya. Akan mengambil jubah yang indah yang dikhususkan untuk Tuhan, akan mengambil emas yang dikhususkan untuk Tuhan. Dia menyembunyikan di dalam kemahnya. Apa yang terjadi? Tuhan menghukum mati Akan. Bahkan di dalam Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 3 sampai 4, bagaimana Tuhan menghukum mati Safira dan Ananias
ketika ia tidak jujur kepada Rasul Paulus. Jadi saudara, siapapun yang tidak berlaku jujur, siapapun kita yang tidak jujur, sama halnya melawan Tuhan. Sebab itu melawan kehendak Tuhan. Lebih jauh saudara, Rasul Paulus memperingatkan kepada kita semua bahwa setiap pendusta, setiap orang yang tidak jujur tidak akan pernah mendapat bagian dalam kerajaan surga. 1 Korintus pasal 6 ayat 10. Saya akan bacakan dalam 1 Korintus pasal 6 ayat 10. Pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Pada prinsipnya kejujuran itu seperti payung. Jadi pada prinsipnya kejujuran seperti payung yang melindungi kita ketika hujan turun, saudara. Kejujuran juga seperti itu. Kejujuran akan melindungi setiap orang yang tinggal diam di dalamnya. Saudara, Tuhan tahu betapa bahayanya saat kita hidup keluar di luar koridor Tuhan. Tuhan tahu betapa bahayanya saat kita keluar dari batasan-batasan yang Dia buat. Sebab yang pertama, kejujuran melindungi kita dari rasa bersalah. Jadi yang pertama, kejujuran melindungi kita dari rasa bersalah. Hosea pasal 10 ayat 2 mengatakan bahwa orang yang hatinya curang akan menanggung akibat dosanya. Jadi rasa bersalah merupakan salah satu sikap atau salah satu hal yang ditimbulkan karena kita berdusta atau karena kita tidak jujur. Jadi rasa bersalah akan terus mengikat kita, akan terus membelenggu kita ketika kita tidak jujur. Saudara, perlu kita ketahui, ketika seseorang hidup dibayang-bayangi atau ketika seseorang hidup di dalam cengkeraman rasa bersalah, saya percaya saudara, hidup orang tersebut tidak akan pernah bahagia. Ketika seorang hidup di tengah-tengah rasa bersalah kepada seseorang, saya percaya hidupnya tidak pernah damai sejahtera. Hidupnya jauh dari ketentraman. Hidupnya jauh dari rasa nyaman. Hidupnya jauh dari rasa aman. Sebab memang kejujuran melindungi kita dari rasa bersalah, saudara. Jika kita hidup jujur di hadapan Tuhan, jika kita selalu hidup jujur dengan sesama kita, jika kita hidup jujur dengan pasangan kita, jika kita hidup jujur di dalam pekerjaan kita, maka kita akan bisa tetap tinggal di dalam rumah Tuhan. Kita tetap bisa tinggal di dalam Tuhan. Seperti ayat yang kita baca tadi di dalam Mazmur pasal 140 ayat 14. Dikatakan kejujuran akan membuat kita bisa terus hidup di hadapan Tuhan. Yang kedua, kejujuran melindungi kita dari rasa malu. Jadi yang kedua, kejujuran melindungi kita dari rasa malu. Orang yang hidupnya tidak jujur, orang yang hobinya selalu berbohong, orang yang sukanya selalu berdusta, orang yang sukanya tipu sana tipu sini, saya percaya saudara, dia akan selalu mendapat malu. Saya percaya hidupnya akan selalu mendapat malu. Dia ketemu dengan si A, enggak berani karena malu. Kenapa? Dulu dia pernah berbohong dengan si A. Dia pergi ketemu dengan si B, enggak berani. Dia malu karena dulu pernah menipu si B. Bertemu dengan si C, dia malu. Dulu dia pernah berdusta dengan si C, dan seterusnya saudara. Saudara, jika kita teringat dengan peristiwa beberapa tahun yang lalu, ada seseorang yang kehidupannya memiliki harta yang berlimpah,
yang hidupnya sangat glamor. Mungkin Bapak Ibu Saudara tahu ya, karena peristiwa ini sangat ramai di media televisi. Orang tersebut memiliki usaha travel, agen perjalanan. Dari usaha tersebut dia memiliki penghasilan luar biasa. Hidupnya, hartanya berlimpah. Namun satu ketika, rupanya harta yang ia miliki hasil dari ia menipu pelanggannya. Ketika ia dilaporkan oleh pihak berwajib, ketika ia ditahan oleh polisi, saudara, saya melihat dalam berita tersebut, orang tersebut menutup wajahnya. Orang tersebut mengenakan kacamata hitam. Kenapa? Dia malu, saudara. Dia malu. Karena harta yang ia dapatkan hasil dari ia menipu orang lain. Dia malu, saudara. Dan saya percaya bukan hanya dia saja yang mengalami hal tersebut. Saya percaya keluarganya pun akan malu, saudara. Orang-orang di sekitarnya pun saya rasa akan malu, saudara. Bukankah Raja Salomo berkata dalam Amsal pasal 21 ayat 6, dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan, kekayaan yang diperoleh dengan tidak jujur cepat hilangnya dan membawa orang ke liang kubur. Artinya, setiap orang yang tidak jujur pasti akan mengalami kebinasaan. Setiap orang yang hidupnya tidak jujur pasti akan mengalami kebinasaan. Yang ketiga, yang terakhir, kejujuran melindungi kita dari rusaknya hubungan. Saudara, tidak ada satu hal pun yang dapat merusak satu hubungan lebih cepat dari ketidakjujuran, pengkhianatan, penipuan. Makanya dikatakan bahwa pondasi atau landasan suatu hubungan itu didasari dengan kejujuran. Jadi landasan suatu hubungan atau pondasi satu hubungan itu adalah kejujuran. Hubungan rumah tangga bisa hancur karena ketidakjujuran. Hubungan suami istri bisa rusak karena ketidakjujuran. Hubungan orang tua dengan anak-anak bisa rusak karena ketidakjujuran. Hubungan dengan pekerjaan bisa putus karena ketidakjujuran. Saudara, seorang istri bisa percaya dengan suaminya ketika suaminya pergi keluar kota untuk bekerja, karena istrinya tahu bahwa suaminya orang yang jujur dan dapat dipercaya. Sebaliknya, seorang istri atau seorang suami dapat dengan tenang meninggalkan istrinya di rumah saat dia pergi keluar kota untuk bekerja, saat dia tahu bahwa istrinya adalah wanita yang jujur dan dapat dipercaya. Seorang tua atau orang tua bisa yakin dengan anak-anaknya yang mungkin sekolah di luar kota, sebab orang tua tersebut tahu kalau anaknya adalah anak yang jujur dan dapat dipercaya. Bahkan seorang atasan bisa percaya dengan bawahannya saat dia tahu bahwa bawahannya adalah orang yang dapat dipercaya. Namun saudara, satu kali ketika orang tersebut melakukan kesalahan, tidak berlaku jujur, maka rusaklah hubungan tersebut. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari saudara kita renungkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Saya mengundang para tim pemain musik untuk maju ke depan. Jadi 3 hal tentang kejujuran pada pagi hari ini dapat kita pelajari. Yang pertama, kejujuran melindungi kita dari rasa bersalah. Yang kedua, kejujuran melindungi kita dari rasa malu. Dan yang terakhir, kejujuran melindungi kita dari rusaknya satu hubungan. Saudara, saya mengajak kepada kita semua, mari saudara, pada siang hari ini kita ambil komitmen di hadapan Tuhan. Pada siang hari ini kita mau bersungguh-sungguh di hadapan Tuhan, bahwa hidup kita, kehidupan kita yang kita jalani harus didasari dengan kejujuran.
berusaha jujur dengan diri sendiri, berusaha jujur dengan orang lain, berusaha jujur dengan orang di sekeliling kita, jujur dengan pasanganmu, jujur dengan anak-anakmu, jujur dengan rekan kerjamu. Terlebih jujurlah di hadapan Tuhan, saudara. Sebab ketika kita berlaku jujur, ketika kita bertindak jujur, saya percaya saudara, hidup kita akan selalu damai sejahtera. Hidup kita akan selalu tenang. Hidup kita akan aman, saudara. Hidup kita akan bahagia. Mari saya mengajak sekali lagi buat kita semua. Belajar jujur. Miliki komitmen dalam hidup kita untuk selalu hidup dalam kejujuran. Baik dalam rumah tangga kita, keluarga kita, pekerjaan kita. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan buat penyertaan-Mu. Kami bersyukur buat firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan, yang sudah Engkau sampaikan kepada kami Bapa. Tuhan, urapi firman ini Tuhan. Tuhan, camkanlah firman dalam setiap hati kami masing-masing Bapa. Roh Kudus, ajar kami pribadi lepas pribadi Tuhan, supaya Tuhan kami lebih memahami Tuhan firman yang disampaikan pada siang hari ini. Terlebih Tuhan, ampuni segala kesalahan kami Tuhan. Ampuni kami Tuhan, jika selama ini Tuhan, mungkin dalam kehidupan kami Bapa, kami sering kali tidak jujur, baik dengan diri kami sendiri, dengan rekan-rekan kami, dengan teman-teman kami, dengan pasangan kami, dengan anak-anak kami, atau di dalam pekerjaan kami. Ampuni Tuhan. Mulai pada pagi hari ini, pada hari ini Tuhan, kami mau berkomitmen di hadapan Tuhan. Kami mau selalu jujur dengan pasangan kami, dengan saudara kami, dengan anak-anak kami, dengan teman-teman kami, bahkan dalam pekerjaan kami, dalam usaha kami Tuhan. Kami mau selalu jujur Tuhan, sebab inilah yang Engkau kehendaki dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa Sorgawi, terima kasih Tuhan. Hamba sudah berhenti Tuhan menyampaikan firman-Mu pada siang hari ini Tuhan. Ampuni hamba secara pribadi Tuhan, karena keterbatasan waktu, keterbatasan kata-kata, terlebih karena keterbatasan pengetahuan hamba, sehingga firman yang hamba sampaikan pada siang hari ini masih jauh dari kata sempurna. Namun biarlah Roh Kudus yang menyempurnakan firman ini Tuhan, sehingga Bapa, firman pada siang hari ini benar-benar termeterai dalam hati kami, sehingga Tuhan kami bukan hanya menjadi pendengar firman-Mu pada siang hari ini, tapi kami rindu Tuhan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Bahkan kami rindu Tuhan untuk menghidupkan setiap firman Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Inilah ucapan syukur kami pada siang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, firman Tuhan yang sangat memberkati. Tiba saatnya kita akan menutup ibadah kita pada pagi hari ini. Saya undang semua jemaat untuk bangkit berdiri. Seperti
kasih Bapa Surgawi, kami bersyukur saat ini Tuhan telah memimpin ibadah kami dari awal sampai pada akhirnya. Biarlah kasih karunia Tuhan senantiasa ada bersama dengan hamba-hambamu yang sudah melayani saat ini. Kembalikan minyak urapan baru kepada hambamu. Terus Engkau pakai mereka dengan luar biasa untuk tetap melayani Tuhan. Demikian juga sidang jemaat Tuhan yang saat ini ada bersama-sama kami di tempat mereka untuk bersekutu, menaikkan pujian, mendengarkan firman-Mu. Tuhan pun juga akan memberkati mereka. Hamba-Mu berdoa untuk seminggu ke depan Tuhan akan melindungi dalam perjalanan hidup mereka, dalam usaha, dalam bidang studi mereka, apa saja yang mereka kerjakan dan rancangkan di minggu-minggu ini. Tuhan akan membuat mereka berhasil, memberkati seluruh rumah tangga mereka, bahkan anak-anak mereka. Engkau memberikan kekuatan dan kesehatan. Engkau memberkati Tuhan apa yang mereka sedang kerjakan di dalam setiap langkah hidup mereka, agar mereka menjadi berkat bagi setiap orang di mana mereka berada. Terima kasih Engkau memberkati bangsa kami, negara kami Indonesia yang kami cintai. Biarlah Tuhan akan memberikan terus hikmat kepada pemimpin kami, sehingga dapat mau memimpin bangsa Indonesia ini dengan penuh kuasa yang daripada Tuhan untuk mengendalikan segala sesuatu yang tidak benar di dalamnya. Kami percaya mereka berjalan di dalam kebenaran, takut akan Tuhan ada di bangsa kami ini. Terima kasih Bapa, dari yang tertinggi sampai yang terendah. Terpuji nama-Mu, memberkati kota kami Bontang yang ada, bahkan pemerintahan yang ada. Karena kami tahu kesejahteraan kota kami Bontang adalah kesejahteraan kami juga. Terpujilah nama-Mu Tuhan kekal selama-lamanya. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, arahkanlah hatimu dan angkatlah tanganmu saat ini. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, semua yang diberkati oleh Tuhan sama kita katakan amin.